Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala radiyallahu muallif hadzal kitab wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qasrul amal. I'lam anna taqsira al-amali ma'a hubbid dunya muta'azzirun wa intizar al-mauti ma'al akbabi 'alayha ghairu mutayassirin idza kana mamlu'an bi syai'in la yakunu li syai'in akhara mahallun fihi ولأن الدنيا والآخرة كضرتين إذا أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى وكالمشرق والمغرب بقدر ما تقرب من أحدهما تبعد من الآخر. Qasrul amal lawan kepada tulul amal. Kalau tulul amal at-ta'alluq atau ta'alluqul qalbi bid dunya, kalau qasrul amal sama dengan az-zuhdu bid dunya. Pernah Al-Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu membuat satu perumpamaan. Dia mengambil makna faham dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita baca. Yang Nabi zara'a audan, Nabi menanamkan kayu, kemudian yang diletakkan yang lain di sebelahnya, yang satunya yang jauh. Imam Ibn Mas'ud pun pernah membuat ilustrasi seperti itu. Beliau mengatakan hadzal mar'u, ini orang, wa hadzal hatuf, al-hatuf yani al-hatf, al-maut, ini adalah kematian. Kemudian haulahu syawari' lahu, di sekitar orang dan kematian ini ada jalan yang menuju kepada orang itu, ya. Sama dengan hadis yang kemarin kita bacakan, perumpamaan manusia itu, ya, dengan kematian. Kalau juga akhta'athul manaya, kalau banyak musibah enggak sampai mati, waqa'a fil haram. Ya. Maka ada jalan-jalan yang menimpa orang, tapi yang paling dekat dengan orang itu adalah al-hataf, yaitu kematian. Nah, kemudian al-haram, rentak tua di belakang kematian. Kalau kematian belum melewatinya, maka haram, ya, pasti menimpanya. Nah, wal amal wara al-haram, harapan itu di belakang kerentaan. Ya, angan-angan, ya, di belakang kerentaan. Artinya hidup ini jangan melulu memikirkan apa yang kita pengen. Kita mesti punya akidah, mempertimbangkan bahwa ada yang punya kehendak, ya, termasuk Allah mewujudkan kita adalah Allah yang punya kehendak untuk mengikuti kehendak Allah. Bagaimana kita mengikuti kehendak Allah? Apa yang sudah terjadi, ya, itu kehendaknya. Ya, yang sudah terjadi itu kehendaknya, meskipun kita tidak mau. Ya, itulah kehendaknya. Meskipun mati belum sampai, tua sampai. Lihat orang udah tua, pikun, stroke, nggak mati-mati kan? Mana angan-angan dia? Ya, yang jadi presiden nggak jadi sampai rentak.
Dan tidak ada ba'dal haram illal maut. Mati juga. Ya. Maka berfikirlah untuk melakukan yang terbaik sekarang. Untuk duniamu dan untuk akhiratmu. Tapi jangan dipisahkan ini dunia ini akhirat, tidak. Itu gara-gara doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Makna dunia di situ kaya, masuk surga. Ya. Dikira apabila dia sering baca doa itu dan dia kaya dan dia tidak pernah menderma, tidak pernah sedekah, tidak dizakati, dia kira itu sudah Rabbana atina fid dunya lah. Ya. Maka jangan tulul amal. Sama dengan orang yang menabung itu tulul amal. Dagang ditabung, duit mati, buka dagangan lagi. Jangan orang berjualan, hendaklah berusaha. Berbeda. Silakan antum belajar ilmu bisnis. Ya. Kalau orang jualan ya, untung buat makan habis, besok nyari lagi modalnya, untung buat makan habis, besok lagi. Tapi kalau usaha ya, dia ada manajemen untuk terus mengembangkan, itu Islami ya. Invest atau dagang. Ini dagang untuk makan habis, itu namanya orang jualan, bukan usaha ya. Lihat dalam kursus-kursus bisnis, kursus usaha, nggak ada kursus jualan, nggak ada kursus dagang, nggak ada. Ya. Saya perhatikan dari ujung ke ujung semua orang jualan, bukan usaha. Maka kelihatan letih, capek, pusing. Lihat Cina, usaha. Dia naruh toko di situ, jeret, 4 tahun nggak laku, dia diem, tetap terus. Kita mau udah 10 kali ganti, apa tahu? Ya, dikiranya Tuhan belum melihat baik. Padahal yang ingin dibangun adalah ketekunan kita, mental itu. Karena belum punya, ujug-ujug udah datang, udah pengen kaya baik lah, mentalnya mana? Emang Tuhan nggak ngerti sama jiwa kita? Ngasih di waktunya. Allah kasih di waktunya, di waktu yang tepat, mental cukup, mapan dan dapat. Artinya itulah Allah menyayangi makhluknya ketika Allah menggagalkannya, merusaknya, menghancurnya, sayang. Itu. Ketahuilah bahwasanya taksirul amal ma'ahubbid dunya muta'azzir. Ya. Orang yang pendek harapannya tapi dibarengi dengan cinta dunia, itu susah, tidak mungkin. Muta'azzir itu artinya susah, nggak mungkin. Nyampur qasrul amal dengan hubbu dunia nggak ada. Wong qasrul amal itu az-zuhud fid dunya. Wantizarul maut, menunggu mati ma'al akbab alaiha ghaira mutayassir. Ya. Orang menunggu mati tapi tenggelam dalam dunia, itu pun tidak mudah. Enggak bisa. Enggak, saya tetap berusaha tapi ingat mati, enggak bisa. Kecuali dirubah. Amalnya dipangkas. Artinya melakukan usaha untuk ibadah, itu kuncinya. Bukan berhenti beramalnya nih. Orang salah memahami masalah zuhud ini. Wah, berhenti. Itu lihat makanya. Orang tadinya kaya, rusak, kacau lah, maksiat. Dia taubat, berhenti dagangnya. Mau diem di masjid, ya. Ustadznya nyuruhnya begitu lagi. Salah. Ya. Itu sebab tasawuf dikatakan fiqhul haqiqah, fikih hakikat.
Jangan kita rubah apa yang telah Allah berikan di dunia ini. Idza kana mamlu'an bi syai'in, kalau penuh dengan sesuatu, la yakunu li syai'in akhar mahallun, enggak ada tempat untuk sesuatu yang lain. Kalau hati penuh dunia, bagaimana mau ingat mati? Itu sebab letakkan dunia itu di tangan. Artinya usahakan sampai letih, tapi jangan di hati, niatkan untuk ibadah. Jangan untuk dunia. Ya. Makanya semua orang petani pelitnya sampai kuning hijau pantatnya tuh. Kata orang dulu kan kalau pelit pantat kuning katanya. Ini kuningnya sampai hijau udah. Ya, karena orang tani menyimpan. Dan itu menyalahi. Itu sebab di dalam Islam ya, bahwasanya perdagangan itu 99% di perdagangan, satu saja di pertanian. Ya, bahkan ada hadis-hadis mau dhaif, para petani itu adalah orang-orang yang sombong. Kalau pedagang, pembohong. Ya. Wali anna dunya wal akhirata, dunia dan akhirat kadarratain, kayak dua madu. Istri pertama, istri kedua kagak bakalan kumpul. Gak bakalan. Idza ardaita ihdahuma, kalau kamu membuat suka yang satu, askhattal ukhra, berarti telah membuat marah yang satu. Tanya malih dah. Ya. Ngomong sama bini muda mah lembut, pas sama bini tua aja nyerotok. Aduh, nyinggung bener mal itu. Ya. Dunia dengan akhirat itu umpama bini pertama sama bini kedua, maka punya bini jangan 2, 3. Ya. Baru aman. Ya. Terkendali lagi, udah aman terkendali, tambah 1 lagi, 4. Terkendali dah, aman terkendali. Kalau 1 mah nggak aman, nggak terkendali. Dunia dan akhirat kadarratain, umpama 2 istri, 2 madu sebetulnya. Darrah itu 2 madu. Nggak pernah bisa. Ya. Cobain dah. Ya Kang. Cobain dah. Ini punya bini 2 nih. Kita bikin perhatian sedikit aja ke sono, merongut. Padahal dia kita kasih perhatian kebanyakan, kita kasih sedikit ke sono. Ya udah, onoge, boy loh. Tuh. Emang nggak bisa. Maka ilmunya ngumpet-ngumpet. Ya. Itulah sebabnya saya pindah mazhab tuh. Ya. Kalau pindah mazhab makan nggak pernah ngasih gua. Duh, lu mau ngapain? Bodoh amat tuh. Jangan minta sama gua, urus aja direct. Aman. Ini ilmu nih. Nah itu zuhud dengan hubbud dunya tidak mungkin bersama. Qasrul amal dengan tulul amal tidak mungkin. Jadi makna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu bukan seperti itu, bukan materialistik. Artinya jika di dunia semua yang kita lakukan hasanah, berpahala untuk dunia, maka kita pantas pengen selamat dari api neraka. Lah kalau di dunia nggak ada hasanahnya, bagaimana mau pantas selamat dari neraka? Rabbana atina fid dunya hasanah, jadikanlah semua urusan dunia hasanah, pahala. Wa fil akhirati hasanah, ada pahala di akhirat, baru waqina azabannar. Ya. Nah ini mah di dunianya maksiyah, di akhiratnya azab, neraka pasti. Itu maknanya Rabbana atina fid dunya hasanah, kaya ini mah. Semua orang apabila Rabbana atina kaya.
Di akhirat surga, neraka enggak. Ilok. Kan Al-Quran yang kita baca, barang siapa yang ingin dunia, artinya ibadah ingin dunia, dakwah ingin dunia, dunia ingin dunia, neraka surganya mana? Maka pantas neraka tempatnya, kata Allah. Ya. Itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa kita di dunia ini lagi ngebangun akhirat kita. Bangun yang cakep, ini sayang banget. Ngebangun akhirat. Bangun yang cakep. Ya. Agama di Islam udah dikasih tahu mana bahan bangunan yang paling besar. Suami istri taat sama suami itu surga yang bangunan paling besar. Anak kepada orang tua itu bangunan paling besar. Saudara laki-laki menyayangi saudara perempuan itu bangunan paling besar. Kayak laki punya bini, punya saudara perempuan, ya. Belum ada yang bertanggung jawab. Bapaknya mati, lakinya belum punya, maka yang bertanggung jawab saudara laki-lakinya. Itu sebab kenapa dalam Islam laki-laki punya warisan, ya dapat waris 2 kali lipat dari si perempuan, karena ada tanggung jawab itu. Ibu kalau nggak ada suaminya, di tangan anak laki-lakinya. Adiknya atau empoknya yang perempuan kalau belum punya suami, tidak ada bapaknya, maka saudara laki-lakinya. Untuk itu dilebihin oleh agama. Ini mah udah bagi rata baik. Ya, yukhalifus syariah. Syariat waris bagi rata itu menyalahi syariat. Mesti timbul kacau balau. Maka salah satunya apa? Ketika waris dibagi rata, ketika udah dapat, itu si laki-laki tidak akan peduli apa yang terjadi pada perempuan itu. Lu pun dapat banyak. Paling kurang membentuk mental ketidakpedulian. Karena pemberian seperti zakat, sedekah yang diatur oleh Islam, sebetulnya itu ungkapan kasih. Ketika belum punya, maka memberi untuk membangun kasih. Pembangunan rohani ini dibangun oleh amal. Ya, oleh amal. Pengen melakukan ibadah sesuatu dengan baik, maka dengan ibadah itu kita melatih diri untuk mempunyai ubudiyah itu. Sifat ubudiyah itu. Sebetulnya yang kita anggap susah karena kita memang belum punya sifat ubudiyah itu, kekuatan rohani untuk melakukan itu. Nah, apa yang kita lakukan sekarang itu latihan. Ya, latihan untuk dapat melakukan ibadah. Sholat, bagi yang belum bisa sholat, dia mesti belajar, maka sholat tujuan. Ketika sudah punya ilmunya, maka sholat bukan tujuan lagi, karena sudah tahu ibadahnya, ilmunya. Maka sholat, ini contohnya sholat, dikiaskan kepada semua ibadah apapun. Maka tahap yang kedua, sholat bagi dia adalah wasilah litarbiyah, litazkiyah, libina'il ruh al-insan rohani, libina'il akhlak, libina'il maqamat wal asrar wal anwar wal haqiqah muhammadiyah, apalah istilahnya. Apabila dia sudah terbangun oleh sholat, maka besok sholat, baru sholat itu sebagai athar, sebagai ungkapan, sebagai ya, sifat rohani dia. Itulah sholat yang benar. Ini belum apa-apa udah ujung ngaku baik. Itulah yang dimaksud perlu masa lama, belajar lama, tadrib terbiah lama, nanti baru lama. Enggak ujug-ujug. Apalagi cuman sebagai cucu nabi, cucu wali, cucu kiai, enggak punya apa-apa, enggak punya ilmu, enggak punya terbiah, enggak punya. Ya. Tahu-tahu durhaka saja dengan agama. Takabur, ya.
Boleh jadi banyak orang berketurunan bodoh-bodoh, baik yang mengaku keturunan Nabi atau keturunan wakal masyrik wal maghrib, atau seperti masyrik dan maghrib. Taksirul amal dengan hubbu dunia itu seperti barat dan timur. Biqadri ma tuqarrib min ahadihima taqrubu min ahadihima. Sebesar apa kamu dekat kepada salah satunya, berarti menjauhi yang lain. Taba'adu minal akhar. Tulul amal minan nafs wa qasrul amal minar ruh. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu. Coba. Orang yang barang siapa yang ingin ajilah, al-ajilah yang dunia, ajjalnahu lahu. Aku penuhi keinginannya yang untuk dunia sekarang. Al-ajilah maknanya segera itu dunia maksudnya. Yang pengen segala apa baik dari perbuatannya, balasannya di sini, harta, tahta, Toyota, wanita, senjata. Ajalnahu lahu. Dia pengen jadi kiai, dihormatin. Langsung viral. Ya. Pengen kaya, dikayain. Langsung banyak donaturnya. Enggak ada masalah namanya, enggak. Fiha ma nasya'u liman nurid. Di dalam dunia, apa yang kami kehendaki kepada apa yang kami ingini. Man kana yuridul ajil ajalna lahu fiha. Saya akan segerakan untuknya pihak di dunia ini, ajilah ini. Ma nasya, apa yang kami kehendaki. Liman nurid, kepada orang yang kami kehendaki. Summa ja'alna lahu jahannama. Adapun balasannya di akhirat, apa? Kami jadikan untuk dia di akhirat jahanam. Yaslaha, ya, yang berkobar-kobar. Mazmuman madhkhura, dia keadaan tercela dan dalam keadaan terhina. Maka boleh jadi orang sepi ngomong, dibakar lo kiai, emang enak gitu. Nah, kalau mau jadi kiai berarti ilmunya mesti penuh, full. Ya. Bukan kiai baca doa doang. Manggil kiai. Itu juga boleh ngapalin bertahun-tahun. Ya, bisa talqin, ngapalin talqin. Bisa mimpin berkat, ngapalin bin berkat. Udah. Ya. Perkara agama ini banyak yang diurus. Ya. Dan ada yang begitu posisinya tapi dia mukhlis, mutawadi', baru ya, sedikit asal manfaat itu. Ini mau ada sedikit sombong. Wa qala ta'ala fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kehidupan dunia ini jangan menipu daya kamu. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan janganlah tipu daya itu betul-betul memperdaya kamu dengan Allah. Ya. Orang merasa bahwa apa yang dilakukan di dunia ini bukan untuk akhirat, bukan dia lakukan sebagai amal yang ada lima ba'dal maut, ada untuk yang setelah mati. Tidak. Bahkan dia melakukan yang bersifat agama pun untuk dunia. Sekedar contoh saja. Biasanya orang bisnismen itu dia melihat peluang mana yang boleh dikembangkan. Wah, ini Ustadz romannya
diminati banyak orang nih, dia datang tuh. Khidmat untuk apa? Untuk membantu menyebarkan dakwah. Rupanya bisnis dia. Karena Ustadz banyak muridnya, dia jaring bisnis di situ, umrohnya, hajinya, terus dia jualan ini, jualan itu. Ya, kelihatannya kan agama itu, tapi dia tujuannya dunia. Kalau murni memang mau ngebantu, itu lain. Kita lihat, ada ustadz tidak terkenal, ada bisnismen, terus dipromosikan oleh dia dan ya, berkembang ekonominya. Yang kelihatannya agama, tapi yang dia ingini adalah dunia. Itu termasuk tertipu oleh dunia. Ya, karena sekali lagi harta itu tidak merubah watak seseorang, hanya menumbuhkan dan mengembangkan watak dasarnya. Itu sebab tasawuf menyiapkan rohaninya untuk kemudian dia sebagai apa, silahkan. Sayyidina Abu Hurairah dulu meminta untuk menjadi gubernur di zaman Nabi. Kata Nabi, tidak, kamu lemah. Ya. Di zaman Sayyidina Umar, akhirnya dia juga jadi gubernur. Menghadapi godaannya baru dia ingat perkataan Rasulullah, ya Allah, sadaqta ya Rasulullah. Ya. Nah, karena dia punya rohani, dia mampu melawan. Dan dia menangis, teringat, kalau aku kukuh meminta tuh tanpa melihat kemampuan rohani, hayatud dunya yaghurrunna. Nah, itu sama kisah seorang murid minta izin kawin dengan gurunya. Saya mau kawin, saya kenapa? Gak tahan, saya nafsu nih, wah bahaya nih kalau saya nggak kawin nih, saya bahaya nih sekarang. Maka kata gurunya apa? Lawan dulu nafsu baru kawin. Nurut. Besok gurunya kawin lagi. Berani muridnya nanya, minta maaf saya, ini kok kemarin saya kawin kena nafsu, nggak boleh. Saya kira-kira kawin kenapa? Ya gua pengen kawin, nafsu gua. Nah lu, artinya nggak ada orang kawin tanpa nafsu. Yang ada kiai ditanya, kiai kawin kedua, ketiga, keempat pakai nafsu? Oh enggak, saya semuanya bukan karena nafsu. Wah lah, mantep men. Kasihan bininya itu nggak ditidurin. Maksudnya apa? Ucapannya benar tapi maksudnya salah, itu namanya. Artinya ketika orang tidak bicara nafsu bukan semata-mata karena nafsu, tapi ya seperti begini. Kenapa dulu ada cerita seorang murid pengen delima, dia tahu itu keinginan nafsu, dia melihat ada enggak kemaslahatan, bener enggak dia perlu kepada delima itu, maka dia tidur di bawah delima. Dia liatin, udah ketap mulutnya, aduh enak banget delima. Sampai nafsu itu letih, tidak mendapatkannya, dan hilang keinginannya, nggak kepengen ngeliat delima. Sama juga, kita lagi nafsu, udah terpenuhi nafsu, udah. Coba suami pengen sama istrinya, wah dipaksa istrinya itu nggak mau, ge. Udah selesai, mari tinggal pergi. Iya, lah bang. Wah gerah, wah capek, wah orang nengok pisan, itu nafsu. Begitu udah nggak nafsu,
nggak indah itu delima, udah ditinggal. Gitu. Berarti dia belum perlu. Ya. Kalau perlu baru, wah nikah nih. Baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun hadiratun wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'maluna fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil an-nisa'u." Dunia itu indah, manis. Hulwa itu manis, hadirah itu indah, manis dan indah. Hadirah itu hijau. Mungkin di Arab hijau itu indah, karena di sana kuning. Dunia itu manis dan indah, dan Allah mengistikhlaf kepada kamu. Artinya istikhlaf itu memberikan tanggung jawab kepada kamu di dalam dunia itu. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka Allah melihat setelah dunia, menyerahkan, istikhlaf itu diserahkan dunia, diberikan tanggung jawabnya itu kepada kamu dalam dunia itu. Kemudian fayanzuru Allah kaifa ta'malun, kemudian Allah lihat apa yang dia kerjain. Ya, maka kemudian Rasul mengatakan fattaqud dunya, hati-hati dengan dunia, fattaqun nisa wattaqun nisa, dan hati-hati, jagalah diri dari perempuan, jagalah diri dari dunia. Karena fitnah pertama Bani Israel an-nisa. Ya. Itu sebab kelompok orientalis, kapitalis, ya, memperalat wanita sebagai komoditi yang paling menarik, yang paling beruntung, mendatangkan keuntungan. Dulu wanita merendahkan dirinya menjadi pelacur. Dipaksa perempuan itu untuk menjadi pelacur, dijadikan sejajar dengan susu dan makanan. Sekarang perempuan sendiri yang memposisikan diri sebagai makanan. Jadi kalau dilihat kejahiliahan, lebih jahiliyah. Islam mengangkat perempuan adalah sebagian negara ini, katanya. Bahkan perempuan adalah madrasah manusia pertama, madrasah bagi manusia yang pertama. Itu sebab Barat menghancurkan peradaban kita ini melalui 3 sektor tuh. Pertama, sektor perempuan. Banyak dipitnah, dihasut ke dalam pikiran perempuan bahwa di rumah itu nggak berguna. Keluar. Akhirnya semua perempuan bingung mendidik anak. Bukan nggak mau. Habis anak diteblagin. Kurang puas, lakinya diomelin. Ya, itu tidak terasa bahwa racun pikiran Barat itu sudah menyebar ke jiwa perempuan-perempuan muslimat. Ya. Bagaimana dia tidak mencintai anak dengan pendidikannya dan menginginkan anak itu menjadi besar. Wallahi, jika seorang ibu itu menginginkan banget anaknya
menjadi orang mulia akan mulia. Karena memang yang mengerti tentang anak itu hanya ibunya. Sampai orang sufi membuat perumpamaan. Ya. Yang mengerti manusia itu ibunya. Untuk perumpamaan, yang mengerti kita itu Allah. Itu sebab agama menyiapkan kemuliaan, keluhuran perempuan. Sehingga Nabi ditanya, siapa yang paling berhak dihormati? Ibumu, ibumu, ibumu. Tapi jangan salah paham, kata suami, wah ini ibunya 3 nih. Ya, bilang, tong, malu, ibumu, ibumu, ibumu. Kamu baru punya ibumu, kurang 2 ibumu, ibumu, katanya. Itu tafsir sesat itu ya. Ya, jangan diturutin tafsir tuh. Itu kedudukan perempuan berbanding 3 tuh bagi laki-laki. Baca sejarah seperti Al-Imam Suyuti, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu, ya, hatta Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ibunya Imam Syafi'i, ibunya. Ini mah ibu sekarang mah nggak mau banget itu di dalam rumah bagaimana menjadi madrasah untuk manusia. Madrasah pertama nggak mau, gegrewekan baik. Tahu gegrewekan? Dia pengennya keluar, pengen ke PT kerja, perlu duit. Akhirnya terkondisi seperti itu. Dan itulah kehendak kapitalis, karena merusak perempuan. Kalau perempuan muslimat nggak mau ke PT itu, nggak bakal penuh. Laki-laki juga yang terjun. Akhirnya laki-laki sempit tempat kerjanya, perempuan semua. Jual mobil, perempuan pakai celana pendek kan, iya laki-laki celana pendek laku. Ya, tapi sudah terkondisi. Ya. Ada laki di belakang yang nungguin. Kita yang kalah menciptakan budaya itu. Saya punya istri ditanya oleh orang, tergantung pikirannya. Ya. Ada teman tanya, oh, istri antum kuliah dosen di mana? Dosen di kamar, katanya. Sayang, paling pintar itu. Ya, justru di dapur itu perlu orang yang paling pintar. Tapi kalau tanya kepada orang-orang soleh, istri di rumah, alhamdulillah. Lain orientasinya. Alhamdulillah, afdal. Generasi perlu seorang ibu yang soleh dan alim di dalam kamar itu. Ya. Bagian 4G. Bagian saya mah 4G. Yang penting alim, solehah dalam kamar. Nah kalau nggak soleh alim mah meledak dalam kamar. Meledak, didiemin banyak. Meletus bisa. Kebakaran terus. Ya, terbiak. Ya. Itu sebab lihat, biar katanya ibunya di dalam rumah baik, tetap anak nggak diperhatiin. Ngejengkang aja udah kayak tengkorak hidup. Ya. Tidak disadarkan oleh suaminya, istri itu ngapain dalam rumah. Dan Neng, di luar itu adalah dunia dan kerajaan saya. Ya, nyungsep saya cari uang. Neng di dalam rumah tenang, sama jualan online dikit lah. Habis kurang ngasih duitnya. Kalah baik udah kita sama perempuan. Kalah baik. Tapi jika ibadah, maka semua tahu kodratnya masing-masing. Dan masing-masing menyembah Allah.
Tidak banyakan gua pengeluar pasukannya banyak, enggak. Ya, kita sudah cerita itu kisah sahabiah di zaman Nabi kan. Lakinya udah usaha mati-matian ya, emang udah rezekinya segitu. Bininya banyak, warisnya kaya lah kan. Jualan yang didaganginnya penuh, buntung baik. Dikasih lagi modal sama istrinya tuh. Coba nih bang, gua kasih modal, bangkrut lagi. Orang mah dikasih modal lancar. Ya. Itu modal sampai mati. Modal mulu, habis lagi. Ya, seorang sahabiah. Sampai dia lupa ngeluarin sedekah, artinya membantu orang membangun keperluan dakwah Nabi. Tiba-tiba Nabi perlu dana, maka Nabi memintanya bahwa pahalanya bla 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 bla. Nah, ini seorang sahabiah bernama Sayyidatuna Zainab. Waduh, dia merasa mampu, tapi habis uang ini untuk anak-anak saudaranya, untuk suaminya, untuk. Karena di zaman sahabat yang punya uang lebih, dia lihat ada saudaranya tidak punya uang, diberikan untuk dia berjualan impes, begitu. Memang Islam menganjurkannya begitu, bukan nabung. Dijalanin terus itu duit untuk ibadah, untuk membantu meningkatkan taraf kesejahteraan sosial. Akhirnya dia nyuruh seorang Sayyidina Bilal bin Rabah. Itu pun kena ketemu di pintu Nabi, dia mau nanya. Malu karena yang mau diceritain suaminya nanti. Takut nama suaminya jatuh didengar orang banyak. Kalau perempuan sekarang mah emang supaya ngedenger orang lain, laki gua emang nggak bekerja. Itu dia enggak, takut, ya Allah. Ya. Dia ketemu Sayyidina Bilal, tolong sampaikan kepada Rasulullah deh. Bla 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 bla. Ya, saya dapat pahala sama enggak kalau begitu? Tapi jangan bilang dari saya ya. Ya. Bilal nanya, ya Rasulullah, di luar ada wanita bertanya bla 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 bla. Ya. Siapa? Aduh, nanya Rasulullahnya. Zainab. Nah, dia pikir selesai. Kenapa? Buat nama Zainab banyak. Zainab mana? Emak. Waduh. Ya. Itu yang suaminya Abdullah. Kasih tahu, bahkan lebih pahalanya itu. Coba, perempuan di dapur itu lebih pahalanya. Ya. Maka antum kalau kurang perempuan di dapur satu, tambahin satu lagi. Ya. Supaya meledaknya kuat itu di dapur. Nah, perempuan dirusak tuh, wattaqun nisa, itu sebab akhirnya perempuan jadi ya, komoditi perdagangan ya, untuk meningkatkan ekonomi kapitalis. Ya, boleh dalam kondisi tertentu memang perempuan boleh dan dimuliakan oleh Nabi. Seperti tidak jauh-jauh Sayyidatuna Asma, ayahnya Sayyidina Abu Bakar itu orang kaya. Allah. Abis. Nah mungkin kalau orang seperti Sayyidina Abu Bakar boleh tuh, hartanya dibuang semua. Anaknya, istrinya mengerti sudah semua. Maka ketika ditanya, apakah engkau sudah tinggalkan harta untuk anak dan istrimu? Na'am ya Rasulullah. Taraktu lahumullah wa rasulah. Saya sudah tinggalkan mereka, Allah dan Rasulnya. Ada Allah dan Rasulnya enggak di istrinya itu? Ada pilihan seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ada pilihan.
Dan betul Sayyidatuna Asma, ya, anak Sayyidina Abu Bakar, memang susah. Punya suami susah juga. Ampun dah. Itu bekas anak presiden, ya, dagang tahu, tapi bisnisnya internasional. Ya. Ngapain? Sayyidatuna Asma membantu bekerja pertanian. Itu tanah boleh tanah orang dikerjain sama dia, garap tanah orang, bukan tanah dia. Itu juga suaminya keteter. Turun tangan Sayyidatuna Asma-nya itu kerja. Rasulullah kan mengawini adiknya Sayyidatuna Aisyah. Bapaknya kan sahabatnya paling dikasihinya, disayanginya. Satu ketika ngelihat Sayyidatuna Asma nyeker jalan kaki pulang habis ngebawain makanan, Rasulullah menangis. Ya Allah. Kata Rasulullah, ya Asma, kamu mau pulang? Iya. Ayo saya antar. Diajak naik kuda bareng sama Rasulullah. Lah, ya, nggak enak sama suami katanya. Oh, mulia tuh di depan mata sahabiah itu suaminya tuh. Padahal udah miskin abis, nggak punya apa-apa. Ini malah suami diomongin baik kegoblogannya. Yang salah bukan di luar, di dalam diri kita. Udah goblok emang suaminya kok. Ya. Nah itulah makna ibadah tuh. Makanya pas suaminya kawin lagi nggak siap, karena nggak ada akhlaknya. Bagian gue mah nggak ada akhlaknya ya kalau bayi itu mah. Lebah poligami mah bini dibilang masuk surga kayak enggak, gue mah dia masuk neraka. Allah. Itu karena tidak pakai akal. Sama dengan perempuan di poligami, wah minta cerai. Padahal penderitaan janda lebih menderita daripada di poligami. Nggak tahu aja. Ya. Maka rata-rata mereka yang menjanda karena poligami akhirnya mencari orang yang sudah punya suami istri untuk dikawin nomor 2, nomor 3. Nggak pakai akal. Akhlaknya emang nggak ada. Tanya ke catatan sipil tuh, tingkat perceraian itu karena apa? 2. Karena 2 paling banyak. Karena di poligami nggak mau, dan karena tidak mampu hidup susah pada bercerai. Semua karena qasturul amal, hubbud dunia. Semua karena itu. Karena dia ingin sekarang ini surga. Bodoh amat di akhirat mah. Padahal kebahagiaan di sini. Silahkan kamu kaya, tetap tulul amal dan menderita. Apalagi di dunia kapitalis begini, semua orang yang banyak uang itu semua utang, bukan punya dia. Itu sebab cuman 2 ekonomi Islam itu, invest dan tijarah. Sudah. Dagang aja udah. Dagang kain, dagang baju koko. Tapi usaha, jangan jualan. Ini mah habis lagi. Ya. Usaha, jangan jualan. Kalau jualan memang modalnya habis, untungnya orang. Itu jualan namanya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ma dzibani ja'ian ursila fi zaribati ghanamin bi afsada laha min hirsil
mar'i 'alal mali wasyarafi lidini. Allah. Tidaklah dua serigala yang lapar dibiarin di kandang kambing itu lebih merusak, lebih merusak ya daripada orang yang serakah kepada harta ya, dan juga kepada kemuliaan agamanya. Orang yang serakah kepada apa? Kepada harta, hirsil mar'i 'alal mal wa hirsi syaraf lidini ya. Dan orang mencari kemuliaan dalam agama dan orang serakah kepada harta itu lebih merusak daripada kambing dua serigala dimasukin kandang kambing ya. Lebih merusak orang yang tulul amal itu, orang yang serakah kepada dunia, lebih merusak itu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu lakum min zahratid dunya wa zinatiha. Kata Nabi, salah satu yang paling aku takuti setelahku dibukanya kepada kamu kemegahan dunia dan kegemerlapannya. Jadi Nabi takut kepada kita kaya daripada kita miskin. Takutan kita kaya Nabi. Kalau dibuka kemudahan kekayaan, itu Nabi lebih khawatir daripada miskin. Zaman sekarang ini miskin anugerah. Karena lebih ingat Allah, ya Allah. Kalau kaya emang nggak ada. Kagak kenal gue emang dia. Berapa itu lehernya tuh? Leher mau dibeli. Padahal utang di bank semua duitnya. Tanya orang kaya yang sekarang nih, orang kaya yang sekarang jika tidak soleh, semua utang di bank. Pengen tuh. Ya. Dan Yahudi telah menguasai dunia perdagangan. Karena umat Islamnya pada nyelengin baik, ada duit celeng ya, lama-lama pingsan, tidak membuat invest. Coba daerah baru dibuka, siapa tuh yang punya toko-toko semua tuh? Nggak ada orang, selangnya nggak ada itu, orang jauh semua, orang selangnya tuh malakin aja nanti. Tanahnya gusuran, akhirnya jadi Agus, anak gusuran, ya, habis. Tidak terlatih, ya, untuk membangun ekonomi. Akhirnya apa? Warisan dicari terus. Gua masih ada warisan gua apa di situ? Ayo, utak-utak. Itu kan sumbunya pendek. Ya. Berantem sama saudara. Ya Allah. Sayyidina Abdurrahman bin Auf datang bawa baju doang. Mau dikasih tanah dia kagak mau. Ini tanah siapa ini? Ya. Di pasar dia lihat, ke pasar, Masya Allah, semua orang Yahudi yang menguasai perdagangan tuh. Ini kalau Sayyidina Abdurrahman bin Auf hidup sekarang nih, dia ngelihat secara internasional, rupanya yang buka lapak tuh semua orang Yahudi. Ya, Grab punya siapa? Ya, Indomar. Nah. Makanya saya mau buka Apramar, kata saya. Jangan Alpamar, ada Apramar. Nah iya. Shopee punya siapa? Nama Shopee, ya, nggak tahu, Yahudi.
Kaget Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Ini ada saudara kita buka 1, 2, 3 mar kagak laku. Ya, ini Islami banget nih, wah Allah. Nah, itu orang Islam gak saling menolong. Faqala rajulun ya Rasulullah awayatil khairu bisyarr. Pas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dzannana annahu yunzalu alaihi qala famasaha anhu rukhasa ruhadaa wa qala ayna sa'il wa ka'annahu hamidahu wa qala innahu la ya'til khair bisyarr wa innama wa anna mimma yumbitur rabi'u yuktalu yaqtulu au yulimmu illa akilatal hadiri akalat hatta idam taddat hasirataha istakbalat aina syamsi fasallatat wa balat summa adat faakalat sampai situ. Nabi kan berkata, yang paling aku takuti setelahku adalah orang kalian dibuka dunia dan kemegahannya kaya raya tuh. Itu yang paling ditakuti. Jadi orang muslim kalau miskin aman, sempat ngaji. Orang kaya mah susah disuruhnya juga. Ya. Ini yang ngaji miskin semua nih. Ya. Soalnya kalau kaya udah hilang udah. Ya. Nggak sempat lah, ada tender lah, ada konsumen lah, ada ya, member, ada apa lagi tuh, customer. Ya. Maka seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kebaikan itu membawa keburukan? Rasulullah diam, nggak langsung jawab, sehingga kami menyangka bahwa beliau sedang diturunkan wahyu kepadanya, yunzal alaih. Wah, nungguin wahyu datang kali jawabannya. Qala, sampai berkeringetan Rasulullah itu ditanya, mikir tuh. Ya, enggak Rasulullah ditanya enggak seenaknya bladwak, dia menjawab. Ya, betul enggak secara ilmiah, secara logik? Ya. Maka Nabi terus sampai keringetan. Kenapa? Karena pamasahaan hurrukhasa, maka Nabi mengupas ar-rukhasa itu keringat yang banyak sampai ngebasahin tubuh. Itu rukhada. Ar-rakhad itu adalah keringat yang sampai ngucur. Itu Nabi ditanya, apakah kebaikan membawa keburukan? Itu Nabi berpikir keras untuk menjawab sampai keringetan. Allah, Rasulullah sensitif jiwanya, Masya Allah Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala ayna sa'il, mana yang bertanya? Mana? Siapa tadi yang bertanya? Mana? Kata Rasulullah. Wa ka'annahu hamidahu, seolah-olah Nabi memujinya. Pertanyaan itu bagus sekali. Wa qala, Rasulullah berkata, innahu la ya'til khair bisyarr. Wa fi riwayatin la ya'til khair illa bi khair. Ya, kata Nabi, kebaikan tidak membawa keburukan. Dalam riwayat lain, innal khaira la ya'ti illa bi khair. Bahwasanya kebaikan hanya mendatangkan kebaikan. Itu sebab paling tidak orang itu punya niat baik. Niat baik saja sama orang, kemudian Allah yang mengendalikanmu untuk berinteraksi dengan orang itu. Niat baik saja kepada hidup ini, Allah yang akan mengendalikanmu kepada hidupmu. Sudah. Fil qalbi, ya, an-niyah at-thayyibah. Taruh di hati itu niat yang baik, klek. Ya, Allah akan menanggulanginya. Ya. Wallahu sayatawalla amrakum.
Allah yang akan mengatur, mengendalikan urusannya. Wa innama mimma yumbitur rabi'u. Nabi membuat satu ilustrasi. Nabi orang yang punya jawami'ul kalim. Pertanyaan, ya, ucapan Nabi, jawaban Nabi selalu hikmah. Apa kata Nabi? Inna mimma yumbitur rabi'u. Sesungguhnya yang ditumbuhkan oleh musim semi. Ketika musim semi kan banyak ditumbuhkan itu. Yuqtalu au yulimmu, ya, membinasakan, au yulimmu, atau mendekati kematian. Yulim yakni yaqrubu minal maut, ya. Yulimmu ay yaqrubu minal maut. Kalau yaqtulu yakni yahlik yuhliku. Illa, kenapa? Karena akilatal hadir, ya, kecuali adanya pemakan tanaman dedaunan. Akilatal hadir itu pemakan dedaunan, yakni dawab. Kenapa yang ditumbuhkan musim semi itu bisa membinasakan atau membawa kematian? Padahal musim semi itu kebaikan, diumpamakan kekayaan. Kenapa kekayaan bisa membawa kematian? Karena yang makan adalah apa? Dawab. Gitu. Nabi perumpamaan, ini musim semi kan bagus, tapi kalau yang mengendalikannya dawab, binatang, nggak berguna. Inilah yang saya katakan, harta itu tidak merubah apa-apa. Tapi siapa yang memegang harta ini? Kalau yang memegang hayawan hanya untuk perut kenyang, enak, ongkang-ongkang, dikira punya harta itu untuk apa dan bagaimana mencarinya dengan baik, bagaimana menafkahkannya dengan baik. Ya, ini perlu manusia yang bijak, bukan manusia dawab. Seperti yang Nabi umpamakan. Kenapa sih? Manusia sekarang ingin kaya, ingin rehat, ingin enak, ingin tentrem, nggak mau susah. Itu namanya tulul amal. Dengan kata lain, tidak punya rohani. Kalau bicara hakikatnya. Ini antum jika membaca kitab ini tidak dengan penjelasan tasawuf, mungkin hanya nafs saja. Sebetulnya kenapa tulul amal itu? Karena tidak ada rohani. Ya. Tidak cukup seorang ustadz, tidak cukup. Mungkin kalau secara zahir cukup. Selalu yang kalah, yang salah tuh orang yang dagang mulu, tidak. Kalau masalah rohani siapapun. Karena tasawuf bicara tentang pangkat akhirat, pangkat rohani, pangkat di sisi Allah, bukan pangkat dunia. Melainkan musim semi ini bisa membunuh. Yuktil au yulim. Aktala yuktilu, bukan yuktal. Yuktilu au yulimmu berarti. Musim semi ini bisa membunuh atau mendekatkan kepada kematian. Kenapa? Illa, ya, akilatal hadiri, ya, melainkan yang kenapa melainkan yang memakan itu, kenapa jadi hancur itu? Karena yang memakan itu adalah binatang ternak atau pemakan dedaunan. Akilah itu a-nya isim fa'il, akilah fa'ilah, ya. Akalat, si akilah ini akalat dia makan hatta izam tadat hasirota, sehingga udah kebak perutnya penuh, ya. Ai imtalaat, kayaknya imtalaat ini bukan imtadat.
Istakbalat aina Syam. Dia kalau udah kenyang dia malah ngedublong aja ngeliatin matahari, ngadep kepada matahari. Nah kalau habis makan kemudian dipanasin sama matahari, pengen buang air terus. Ya. Pasal latat maka mencret, buang air. Wabalat maka kencing. Summa adat, balik lagi udah kosong perutnya, apa akalat, makan lagi. Nah ini kan musim semi sebetulnya indah. Makanya Nabi dikatakan, ya awalnya Nabi membuat perumpamaan tuh. Apa kata Nabi? Inna dunya hulwatun hadirah. Tuh. Seperti indah dan hijau. Itu kan gambaran musim semi. Yang memakan tumbuhan di musim semi dawab, akilatul hadir, pemakan dedaunan. Udah habis makan istirahat berak, habis makan istirahat berak. Kita kan mau begitu itu. Ya. Makanya itu sebab orang nyari kerjanya yang duduk ngedublong di kantor itu nggak ngapa-ngapain, makan terus ngemil. Maka pada penyakit diabetes semua orang kantoran. Dia nungguin nanti kalau udah pensiun baru buat taubat. Pada pengen begitu semua. Itu ulama bertanggung jawab untuk memperbaiki mindset kehidupan itu. Ya. Wa inna hadzal mal khudratun hulwatun. Ya. Inna hadzal mal khudratun hulwa, itu yang seperti dia katakan oleh Nabi, hulwatun hadirah. Harta ini indah, manis. Faman akhazahu bihaqqihi, barang siapa yang mengambilnya dengan benar, dengan hak, dengan jalan yang benar, impes, berdagang, ya, dan itu niat ibadah. Wa wada'ahu fi haqqih, diletakkannya di tempat yang hak. Kalau bininya kayak empanin suaminya, ya, ini mah bini kayak suaminya nggak ada rezekinya, pengen bercerai, pengen nanti punya suami yang lebih tinggi lagi. Dikirain harta dari dia, dari Allah, kepada siapapun datangnya. Ya, lihat kecatatan sipil tuh, banyak perempuan bercerai tuh karena begitu. Dan itu korban dunia kapitalis. Fani'mal ma'unah, maka dunia akan sebaik-baiknya sebagai penolong. Lihat, ya, nggak ada apa-apa dunianya. Siapa yang mengambilnya, bagaimana caranya dan bagaimana memanfaatkannya, maka ni'mal ma'unah, sebaik-baiknya penolong, pemberi. Ya, ma'unah itu aun, itu pertolongan yang bukan hanya bersifat bantuan musaadah, sembako. Ma'unah itu bukan, tapi ma'unah itu, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, isti'anah, itu lebih kepada membangun mental, membangun, ya, jiwa, membangun kekuatan taskhiriyah ruhiyah, ya, kekuatan kerohanian, bukan hanya eksploitasi dalam bidang harta, tetapi juga dia punya mental yang tinggi. Artinya, jika wataknya baik, dengan harta akan memperkuat watak itu semakin baik. Ni'mal ma'unah. Ya. Wa man akhadhahu bi ghairi haqqihi, kalau ngambilnya bukan dari haknya, korupsi, mencuri, kana kalladzi ya'kulu wa la yasba,
itu sama seperti orang makan gak kenyang-kenyang, wa yakunu syahidan alaihi yaumal qiyamah. Nanti baru hartanya itu menjadi saksi dia di hari kiamat. Ya. Itulah musim semi, malah membunuh. Artinya kaya, malah menghancurkan. Tergantung siapa yang mengambilnya. Maka Nabi di akhirnya diumpamakan dunia ini khulwatun hadirah. Ya. Yang mengambilnya dengan baik, maka bla 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 dan seterusnya. Jadi ketika agama atau ya orang-orang sulaha mengatakan hati-hati dengan dunia, itu hati-hati dengan mentalitas kita. Karena nasihat itu bagi orang permulaan. Ya. Makanya kan ada seorang murid nyari guru, dia dengar wah ada syekh yang hebat di sana, wali, zuhud. Dia datang ke sana, dia tanya mana syekh fulan, itu bukan yang zuhud, iya itu. Bukan yang sufi itu. Mak, rumahnya mewah. Ini yang beliau punya murid namanya Syekh Fulan, ya itu. Astagfirullahaladzim, ternyata hubud dunia atau mental. Ya. Inilah bah, udah telanjur sampai, gua masuk, gua pengen tahu. Ya. Begitu tanya assalamualaikum, mana rumahnya Syekh Fulan? Sono. Ini apa? Pertaniannya. Dia lewat jalan jauh juga, masya Allah ini lega amat. Ladangnya. Begitu sampai di sana bagian peternakan. Assalamualaikum Syekh Fulan, rumahnya, terus ke sana. Buset, jauh eman. Lewatin lagi sampai istana rumahnya. Kayaknya salah nama ini gua nyari. Ya, akhirnya begitu assalamualaikum, saya mau ketemu Syekh. Ya, saya sudah menunggu kamu di dalam. Begitu masuk, pintu gerbangnya tuh gede banget pintunya. 2 pintunya gede. Ya, mungkin kayu jati kali. Ya, begitu masuk, waduh. Dia bawa harta, semua milik harta dia itu yang dibuntel di kain, di kayu, di panggul. Udah nih harta dia ini, dunia akhirat ini udah ini hartanya. Ya boleh jadi buruk sangka kepada aulia. Ya. Malu men yang masuk ke dalam bawa-bawa ginian ditaruh di belakang pintu. Di mana supaya jangan hilang. Itu juga tuh segitu-gitunya pakai takut hilang. Ditaruh di belakang rapi, batu udah jalan dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hal antum, apakah anda Syekh Fulan? Naam. Itu. Tadi saya dari sana itu tuh pertanian punya, ya saya punya. Yang itu peternakan dia. Sebetulnya saya datang mau tarbiyah, tapi saya takut salah alamat. Apakah semua ini dunia itu nggak mengganggu hati kamu kepada Allah? Tidak melalaikan hati engkau ya Syekh kepada Allah? Ya, saya hanya senyum. Apa kata Syekh? Semua yang ada ini semua anugerah Allah di hatiku, ya, tidak sebesar buntelan kentut tuh yang lu simpan di belakang pintu. Semua itu dibanding buntelan itu, ya, masih gede buntelan di hati lu. Nangis dia. Ya, itu maksudnya hubud dunia, bukan kaya. Tapi hidup dia bukan untuk ibadah dan melihat hidup ini kehendak Allah. Lakukan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita punya jalan ibadah di situ. Nggak bisa ingat mati tuh kalau ada salah mindsetnya tuh dalam memandang dunia. Nggak bisa. Aulia dalam keadaan bergelimang harta ingat mati. Lah kita cuma punya buntelan kentut itu lupa sama mati. Ya, itu maksudnya. Kata Nabi, dunia ini hadiratun khulwatun. Ya.
yakni ini baru nih Syekh Sidna Zainuddin, yakni misal kasratil mali kami salima yumbitu fi faslir rabi. Perumpamaan banyak harta itu seperti perumpamaannya apa yang ditumbuhkan di musim semi. Fa inna ba'dhan nabatat hulwatun fi famid dabbah. Sesungguhnya sebagian tanaman itu manis di mulut dabbah, di mulut binatang. Wahya harisatun ala aklihi, binatang itu pengen banget memakannya, lakinna rubbama ta'kulu katsiran, tetapi boleh jadi ia makan banyak, fayahsulu biadaun, maka menjadi penyakit min kasratil ma'akal, kena banyak makan. Patamutu, maka mati gara-gara banyak makan, mencret makan lagi mencret, makan lagi mencret. Makanya lihat orang pengen senang makan banyak, diabetes, kolesterol, darah tinggi. Coba kalau nggak makan apa-apa, sehat. Coba kita itu asalnya makan apa enggak? Enggak, berarti enggak makan asal, lapar asal, berarti lapar sehat. Dalilnya, sumu tasihu, kata Nabi. Ini mah romannya takut banget lapar. Buka lontong, habis lontong nasi goreng, habis nasi goreng, astagfirullah, emang lontong bukan nasi? Ya. Minum air kelapa, air apa lagi tuh? Soalnya gua nggak makan seharian. Udah kayak kebo ya, kebo dilaparin, coba dah, nedak terus. Ya, itu bahasa nedak, bahasa hadis. Nggak tahu, nanti mungkin ada ketemu hadisnya di sini nanti. Lah iya. Mana? Nah itu fatamutu min zalik, itu yaktul. Au takrubu, itu ya yulim. Atau mendekati kematian. Fa in lam takulid dabatu illa biqadri ma yutiquhu qirshahu fatakulu wa tatrukul akala hatta yanhadimu ma akalat wa hatta tabulu wa turawisu rausan wa tahsulu laha khifatun min khurujir rausi wal bauli minha fala yaduruhal aklu. Nah, kalau dabah itu tidak makan, hanya sekedar yang membuat dia mampu saja, kirsyaha itu perutnya cukup. Ini mah makan, bunyi makanannya sampai kedengeran, krek di perut itu, tumpuk terus, sampai udah munjung ke leher, pada gondokan pipinya itu. Itu hayawan, meletot-meletot perutnya. Ya. Saking gemuknya, gendutnya, akhirnya duduk di bangku, bangkunya patah. Maka ia makan dan kemudian dia tinggalkan makanan. Ya enggak semua. Itu sebab kenapa sistem makan, saya perhatikan para masyayikh ketika makan selalu ada sisanya. Kita kurangin, disisain lagi. Kita ada kurangin, disisain lagi. Rupanya begitu dia melawan ke nafsu itu. Fa'akala ba'dahu wa tatruku ba'dah. Ini mah udah ditambah, udah taruh di piring, tambahin lagi. Rupanya begitu terbiahnya. Saya melihat, ya, saya makan di depan kita nggak dihabisin, tapi ketika dia makan sendiri habis. Rupanya itu terbiah. Kita kan makan sendiri dihabisin, ya tetap sedikit. Gitu. Lalu orang anggapnya, wah berkahnya, pelajarannya nggak diambil. Berkahnya lagi, padahal kita udah kenyang, makan berkahnya lagi lah, makin kenyang lah, nggak ada pelajarannya. Akhirnya banyak yang bersifat terbiah dari para masyayikh dulu, dijadiin tradisi, diikutin contohnya, kan dia begitu. Salah mas, bukan begitu memahaminya. Paham nggak? Itu terbiah. Rumah sang ngikutin guru tuh, apa yang diikutin?
Yang diikutin rohani. Ya, fattaba'tu millata abina Ibrahim, Ishaq wa Yaqub alla nusyrika billah. Ini yang diikutinya, ruhaninya. Ya. Ini orang Banten mah bangsatannya yang diikutinya. Hatta yanhadhima ma akalat, sehingga tercerna apa yang dimakan, artinya jadi sehat, jadi makanan, jadi energi, jadi protein, jadi nutrisi, jadi semua. Ini mah enggak loh, makanan timpa makanan enggak jadi apa-apa. Udah begitu enggak buang-buang air, ya, rusak. Coba kenapa orang tuh nenek-nenek, bapak-bapak tuh di malam pada ngaku sakit badan, kurang air, kebanyakan makan, kebanyakan karbo, kebanyakan. Lihat cara makan Nabi. Ya. Mobil itu kalau kurang oli pelumasnya pada patah. Itu sebab puasa ada 2 hadis. Nabi puasa ketika makan takjil itu makan korma, ya, 1 hadis minum air putih. Ya. Kan bainal aswaden itu air putih dengan korma. Tapi kalau dari segi riwayat kesahihan, minum air putih bukan korma. Tapi dari segi masyhur yang diamalkan oleh orang, manis korma. Padahal dari segi kesahihan hadisnya membatalkan minum air putih. Jangan panas, sejuk, bukan es. Ini mah es teh, manis lagi. Aduh. Katanya sunnah ini manis-manis Nabi, bukan. Manis dari mana dulu? Ya. Kalau nggak ada manis korma atau manis yang sejenis korma, gula merah, atau yang katakan madu, air putih. Air putih lebih sunnah daripada korma sebetulnya dari segi riwayat. Ini memanis apa cendol terus apa, yang penting manis, sunnah. Ya. Wa hatta tabulu wa turawiz rausan, sehingga dia kencing dan kemudian mengeluarkan buang air. Wa tahsulul khifatun min khurujir raus, dan dia berhasil, artinya terjadi pada kirsnya itu ringan keluarnya kotoran dan keluarnya kencing, ya. Artinya sehat. Fala yaduruhal aklu, maka makanan tidak membahayakan. Pakadzalika man yahsulu lahu malun katsirun, diumpamakan makanan tuh sama. Begitu juga harta, kesehatan tubuh dengan kesehatan rohani, ya. Begitu juga makanan, kalau gabres ya nggak sehat gitu. Pakadzalika man yahsulu lahu malun katsirun, begitu juga yang mendapatkan, ya, padanya banyak harta. Fa innal hirsa 'alal mal wa taksirul akli wasyarab, sesungguhnya ketamakan, keserakahan kepada harta dan memperbanyak makan dan minum, wa tajammul, dan keindahan, payaksu qalbuhu, membuat hati keras, wa tatakabbaru nafsuhu, sombong, wa yara nafsahu afdal min ghairihi, dan memandang dirinya lebih utama, lebih afdal daripada yang lain, wa yahtakirun nas, dan merendahkan manusia, wa yudhihim, dan menyakiti mereka, wala yakhruju hukukul mal, dan dia tidaklah keluar hak-hak harta minas zakati, daripada zakat, wa adail kifarat, dan menunaikan kifarat, wa nuzur, dan nazar, wa it'amis sa'ilin, dan memberi makan orang-orang yang minta, wala adab, dan tetamu, wa hukukil jar, dan hak-hak jiran. Nah ini tidak, orang jika numpuk-numpuk maka
akan pelit, lupa zakat, lupa. Ya. Orang nabung, uangnya banyak, kena zakat dan nggak berkembang. Zakat kena, tetapi kalau terus dikembangkan, ya, meskipun sedikit, itu otak Sidna Amr bin Sidi Abdurrahman bin Auf. Bagaimana uang 10.000 jadi 10 juta? Kita mah 10 juta jadi 10.000. Ya. Kalau kita berdagang, yang kena zakat bukan modalnya, tetapi untungnya. Kalau nabung mah emang dia-dianya pisan habis. Makanya nggak mau, karena dia mau nambahin, sudah ngurangin, bakhil. Ya. Paman kanat hadihi sifatuhu, maka siapa yang sifatnya ini, la syakka annal mala syarrun lahu, maka jelas harta itu buruk bagi mereka. Itu maksudnya. Wa yub'iduhu anil jannah, dan menjauhkan dia dari surga. Wa yuqribuhu minan nar, dan mendekatkan dia kepada api neraka. Wa man ada hukukal mal, barang siapa yang menunaikan hak harta, wala yahtaqiran nas, dan tidak merendahkan manusia, wala yaftakhiru alaihim, tidak congkak sombong ke atas mereka, wala yastagilu bijam'il mal, dan tidak sibuk mengumpulkan harta, tuh menyimpan, menabung, ya, bihaitsu yaputu anhu ta'ah, yang membuat taat jadi luput, wa yuhsinu ilan nasi, dan berbuat baik kepada manusia. Pamalahu khairun, maka itu tidak ada baiknya, tidak punya pamalahu khairun. Mana sih Benyamin yaputu anhu ta'atun, ya. Taat luput daripadanya, wa yahsinu ilan nas. Ya. Wala yastagilu bijam'il mali bihaitsu yafutu anhu ta'atun, wa yahsinu ilan nasi, pamalahu khairun lahu, pamaluhu khairun lahu, ya. Luput taat dan luput berbuat baik kepada manusia. Pamalahu khairun, maka tidak punya kebaikan bagi dia. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ni'ma al-malis salih lirajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik, sebaik-baik harta yang saleh itu milik orang yang saleh. Fa idza arabta hadza faqad arabta anna al-khaira wasyarra la yuhsalu lirrajuli minal mal. Nah, ini maksud saya. Jika kamu tahu, berarti kamu paham sekarang bahwa baik buruk itu tidak terjadi bagi seseorang karena harta. Bukan. Harta tidak membuat baik buruk. Harta senjata. Orangnya baik atau tidak? Kalau baik makin memperbaik, kalau buruk makin memperburuk. Jadi harta hanya memperkuat watak, sifat dasar akhlak manusia. Maka itu sebab pendidikan di dalam tasawuf pertama kali adalah khidmah. Kedua, al-faqr. Ketiga, al-ibadah. Keempat, zuhud. Kelima, ikhlas. Ya. Ketika orang masuk tarbiyah, orang kaya diuji fakrnya. Ya, susah memberi. Kali orang yang dia ngasih sama orang nggak bisa, coba diminta oleh gurunya. Ini mah jadi guru mintain bukan untuk tarbiyah, untuk keperluan perut dia. Salah lagi. Itulah nyontok tradisi yang salah. Bukan nyontok hanya zohirnya, ini jadi tradisi yang salah. Mana? Bal nafsur rajul allati hiya tusarriful mala bima fihi khairun lahu aw syarrun lahu. Tetapi bukan dari harta buruk itu, tetapi nafsu seseorang itu, nafsulah yang mempergunakan harta itu.
Ya, pada kebaikan untuknya atau keburukan untuknya. Qala al-Mazhari qala sallallahu alaihi wasallam likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat ada ujiannya, ujian umat itu harta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah berkata, Ibnu Adam tafarrag li ibadati amla usadrak ginan wa asudu faqrak wa in lam taf'al mala'tu yadak syuglan wa lam asudda faqrak. Allah. Ini hadis qudsi kata Nabi. Kata Allah, Ibnu Adam, wahai manusia, tafarrag lil ibadah. Apa tafarrag lil ibadah? Fokuslah untuk ibadah. Ini jangan, nah inilah pengertiannya salah. Berarti sholat puasa, bukan. Untuk ibadah apa ge? Ibadah di sini umum. Ya. Wah, ini kita disuruh taparruk, disuruh murni khusus untuk ibadah. Ini harta, ini dunia, ini dah harta tuh. Gue mau ibadah. Nah, punya bini, punya anak, punya bini 4 lagi. Lah, ntar makannya gimana? Udah terserah Allah. Sayyidina Abu Bakar begitu. Nah, jiwanya Sayyidina Abu Bakar bukan. Di situ nyontok mah, nyontok kulitnya. Ini dicontoh bajunya, ini dicontoh gegerawakannya, yang dicontoh bukan mentalnya, bukan tradengannya yang dicontoh. Tahu tradengan? Tradengan kiai. Lain kan tradengan kiai sama tradengan ustadz sama tradengan kita orang biasa. Ya. Jahil masalahnya. Ibadah ini semua, tukang ojek ibadah, Grab ibadah, itu di induk ibadah, tukang toko ibadah, ya. Ustadz belum tentu ibadah tuh, ya. Belum tentu. Udah kamu lakukan untuk menjalankan perintahku saja, semuanya urusan aku. Aku akan penuhi dadamu ghinan, rasa cukup, dan aku tutup pakrok kekuranganmu. Kalau pengen ada sabar, ada ridho, hilang. Itu prakteknya begitu. Bukan ini Allah nggak nutup-nutup. Lah, bukan ditutup kemiskinannya, rasa perlunya, tamaknya. Udah pengen ini, pengen lagi, cukup. Gitu. Kenapa? Karena dia mampu menahan hawa nafsu. Kalau secara hitungan ekonomi, berarti dia bisa memberi. Secara hitungan ekonomi, kalau memberi banyak orang yang menikmati sehingga mendoakan. Dan kalau dia misalnya membuka usaha, mesti akan didukung, disokong, dibantu, ditolong, kan makin meningkat. Tetapi kalau ada tamak, enggak, yang penting perut gendut, udah bodoh amat yang lain. Makanya kalau ada orang-orang pelit, pencuri itu kan nyuri, ya. Begitu dilihat banyak banget makanannya, ini orang kagak mau gendut, lah sumpahin tuh sama pencuri. Pencuri nyumpahin tuh, kagak mau gendut. Wa innam tab'al, kalau kamu tidak melakukan malak tu yadak suglan. Kalau kamu tidak lakukan ibadah, maka aku penuhi tanganmu kesibukan. Bawaannya sibuk aja, nggak ada yang dikerjain ya. Karena bukan ibadah niatnya. Ya. Sibuk. Apa yang nggak sempat ngaji? Sibuk. Nggak sempat berbuat baik, nggak sempat. Walam asud pakrok, dan aku tidak tutup kepakiranmu. Pengen lagi, udah dikasih, pengen lagi, udah untung, pengen lagi, nggak berhenti, nggak hilang-hilang. Wahukiyah, dan diriwayatkan anna Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha kanat taqulu, Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah berkata, likulli yaumin wa lailatin
likulli yaumi lailatin. Likulli yaumin lailatun. Setiap hari ada satu malam. Wa hadhihi lailati. Dan ini adalah malamku, amutu fiha, aku mati di malam itu. Fala tanamu ya, hatta tusbih, maka dia tidak tidur. Maka fala tanamu, maka kamu jangan tidur hatta tusbih, sehingga pagi. Ini iltifatnya. Fala tanam, maka Sayyidatuna Rabi'ah tidak tidur hatta tusbih, sehingga pagi. Wa taqulu, dan dia berkata ketika pagi itu, lin nahari, pada siang hari, kaza, apa seperti itu juga. Ini siang, setiap hari ada siang, ini siangku, mungkin ya aku mati sekarang. Fala tanam hatta tumsi, sampai sore juga begitu juga. Ini sore terakhir mungkin aku mati, nggak tidur lagi. Ya, kita mau rerep bener. Ya. Makanya doa tidur apa? Bismika Allahumma. Tuh, lah nggak inget mati, nggak inget doa. Dublak aja udah kayak kebo kenyangan, kebo celeng. Ya, sambil ngeliat TV, udah gelek tidur ma'al ghaflah. Padahal doanya bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup dan mati. Takut mati tidur itu. Ya. Bagaimana takut mati tidur, meleknya aja nggak takut mati, apalagi tidurnya. Allah. Wa qala Abu Bakar ibnu Ayyash, khatamtul Qur'ana fi hadhihi zawiyati samaniyata asyara alfi khatamah. Allah. Aku menghatamkan Quran di zawiyah ini. Ini Al-Iyas itu Al-Maghribi, di Maghrib. Ya, di zawiyah ini dia hatam Quran 18.000 hatam. Ya. Sekali duduk dia 18.000 hatam. Karena takut mati. Ya. Wasama Ibnul Mu'tamir, dan ada seorang ulama bernama Ibnul Mu'tamir, dia puasa arba'ina sanah wa qama lailaha. Ya, 40 tahun dia puasa. Daud ya. Wa qila dahar. Ada yang mengatakan puasa tiap hari, ada yang mengatakan dahar. Ya, 40 tahun begitu, dan sembahyang terus malam. Walam yadha Sulaiman At-Taimi jambahu isrina sanah. Ada Sidna Sulaiman At-Taimi tidak pernah ngerbahin badannya 20 tahun. Kalau tidur duduk. Intibah, namanya orang dunia ini kun ghoriban, kayak orang transit. Ilok transit, beli kasur, tidur reb, enggak, paling tidur di kursi. Takut ketinggalan pesawat. Nah, kita enggak ada yang takut apa-apa. Allah enggak takut apa? Enggak takut. Ya. Itu enggak berani naruh badannya, takut enak. 20 tahun tidur duduk aja. Maka kata Sidi Al-Imam Ibn Arabi, saya heran ya, orang yang cinta kepada Allah nyenyak tidur, saya heran. Ada orang lagi kasmaran nyenyak tidur. Nyanyiannya kan tidur pun tak nyenyak, makan pun tak. Ini makan sebakul, tidur nyungsep. Yang nggak ada cinta. Hubbud dunia. Wasalli Abdul Qadir, Allahumma salli ala sayyidina. Wasalla Abdul Qadir al-Jilani rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu alaihi wa quddisa sirru. Wasalla ala as-subha bi wudu'i isya 40 sanah. Allah. Sidna Abdul Qadir al-Jilani salat subuhnya masih wudu isya 40 tahun. Kita mau udah wudu kayak subuh masih ngantuk baik.
boro-boro wudu isya mah tidur, tetapi jalisan. Bangun. Itu kenapa para ulama memilih tempat di bawah? Ya. Karena kecenderungan jiwa yang tawadu pasti ke tanah. Dan dia nggak mau tidur nyenyak karena dia mau duduk tidak tidur. Ini mah tidur di atas kasur kayak wah elah. Ya. Ngorok lagi. Allah. Habis begitu besok nanya Allah ya nggak perhatiin saya. Begini baik gua. Kenapa Allah nggak adil? Perbaiki jiwa kita. Nyaman dimanapun berada. Walazima al-Ghazali al-inqita'a wa wazaifa awqatihi ala wazaifil khairi bihaitsu la yamdi lahzatan minha illa fi ta'atin minat tilawati wat tadrisi wan nazri fil ahadits khususan al-Bukhari wa idamatis siyami wat tahajjudi wa mujalasati ahli al-qulubi ila an taqala ila rahmatillah. Lihat Imam Al-Ghazali apa yang dilakukan. Yang pertama al-inqita'. Dia senantiasa melakukan al-inqita'. Apa al-inqita'? Memutuskan waktu dan tempat, melainkan dia gunakan untuk fokus ibadah. Itu inqita' ini baru makna dia ibadah doang. Itu inqita' tuh. Kalau ibadah secara umum apa baik. Tapi kalau udah yang qati ilallah, baru dia imma dia suluk dalam kamar, ya, tafakur, khalwah, itu inqita'. Ya. Sidna Imam Al-Ghazali dia dari Baghdad jalan ke Palestina. Maka sampai sekarang ada kayak tempat ronda begitu. Ya, tempat dia inqita' Imam Al-Ghazali di situ dan menulis Ihya Ulumuddin di dataran Qubatus Sahra. Ya. Al-Fakir pernah ziarah ke Aqsa itu, kebetulan subuh-subuh sembahyang bersama mufti Palestina. Beliau yang mengantar keliling dataran Qubatus Sahra itu di sekitar Masjidil Haram. Beliau yang menceritakan sejarahnya satu persatu terus. Ya. Termasuk tempat Al-Imam Al-Ghazali al-inqita' wa katabat Ihya Ulumuddin. Dan memungsikan waktunya, artinya memungsikan waktunya apa? Kalau kita ada schedule, ada apa? Schedule-nya. Ada schedule-nya itu ada tauzib auqat. Ini apa? Jadwal maksudnya. Menjadwalkan waktunya ala wazaifil khair dengan jadwal yang baik-baik. Ini mah jadwalnya jadwal menu makanan. Ya. Salikin buat jadwal menu makanan. Ibu-ibu, begitu tulisannya sop daging, suaminya nggak kuat beli daging, ogah masak terus, nggak sesuai dengan menu. Aduh, habisin paragraf ini ya. Di mana beliau tidak meninggalkannya, tidak melangkah satu detik pun, sesaat pun lahzah itu. Daripada auzaq itu illa pitaatin min tilawati wa tadrisi wan nazar. Di luar jadwal itu apa yang dia lakukan? Taat. Bentuknya apa? Membaca Al-Qur'an, mengajar, melihat hadis khususnya kitab Bukhari. Dan dia mendawamkan puasa dan tahajud dan duduk kepada ahlil qulub, gurunya. Ya, sufi ila an antakala sampai dia wafat. Lam yadha an-Nawawi, Syekh An-Nawawi rahmatullahi lam yadha jambahu alal ardi nahwa sanatain. Beliau tidak pernah tidur selama 2 tahun, artinya tidak pernah rebahan. Ini mah dikit-dikit rebahan, ngaji ge pengen rebahan. Ya.
Wa kana la yudayyi'u lahu waqtan, tidak pernah menyia-nyiakan waktu pilailin satu malam pun wala naharin satu siang pun ila fi wazifatin, melainkan ada wazifahnya, ada jadwal untuk baiknya, minal istighali berupa kesibukan bil ilmi dengan ilmu, hatta fi dhihabihi fi thariq, sehingga dia pergi pun dalam perjalanan, wa majihi dan pula dan datangnya, yastagilu fit tikrar, selalu dia sibuk dengan mengulang-ulang zikir, mengulang-ulang Quran, mengulang-ulang tilawah, wal mutalaah dan membaca kitab. Ya. Kalau dagang, pegang aurad, pegang kitab apa, tapi jangan meninggalkan hak, tidak. Ya. Mengisi di luar wazaif itu tadi, di luar jadwal besar. Ya. Itulah firagh, manfaatkan waktu firagh, waktu lowong kosong itu. Karena untungnya kita manfaatkan waktu kosong, kalau yang besar kurang diterima, disempurnakan dengan yang kecil-kecil ini. Ini mah yang kecil orang, yang gede buruk. Ya, itu sebab tulul amal. Ya, itu sebab perlu tarbiyah. Nakifuna walhamdulillah, al-Fatihah.